البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Tarbiyatul Aulad. Itu kitab yang membahas seputar pendidikan anak, karya Asy-Syaikh Abu Abdullah Faisal ibn Abdah Al-Hashidi astabahullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah baca halaman 15, termasuk poin yang ke-9 yang disebutkan halaman 15 adalah apa? Memintakan perlindungan anak-anak kita dari gangguan syaitan yang terkutuk. Karena syaitan senantiasa mengganggu Bani Adam. Nah, anak-anak kita yang belum paham doa-doa yang sahih bagaimana, kemudian belum paham zikir, belum hafal, kita sebagai orang tua mendidik mereka, bahkan kadangkala mengajari mereka, walaupun belum bisa baca tapi sering dia mendengarkan akhirnya dia hafal. Kita ajarkan zikir pagi dan petang buat mereka, kemudian kita ajarkan doa-doa ketika sudah menjelang sore hari bagaimana, lama-lama hafal mereka. Termasuk doa kemarin yang dianjurkan, yang Rasulullah SAW waktu itu berdoa dengannya ketika memintakan perlindungan untuk Hasan dan Husain, kedua cucu Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ini termasuk doa yang yang sangat mulia. Waktu itu Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya bapak kalian berdua, yaitu siapa bapak kalian berdua di sini? Barakallahu fiik. Naam, Ibrahim alaihissalam. Waktu itu juga memintakan perlindungan buat Ismail dan Ishak, ya kan? Naam. Apa doanya nih? A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Min kulli syaitanin, dari semua jenis gangguan syaitan terkutuk. Wa hammah, dan dari gangguan binatang-binatang yang berbisa. Wa min kulli ainin lammah, dan berlindung dari setiap pandangan yang jelek, yaitu ain. Karena ain itu benar adanya, sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, al-ainu haqqun, ain itu benar adanya. Sehingga sudah kita lewati kemarin kan, syaitan ketika maghrib, waktu-waktu tersebut berkeliaran mereka. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan agar agar menutup pintu-pintu di saat maghrib telah tiba, dan anak-anak disuruh masuk ke dalam. Mafhum? Khawatir nanti terkena kejahatan, kejelekan setan. Seperti itu. Kita lihat berikutnya syarahnya. Qala Asy-Syaikh Abu Abdullah Faisal Al-Hashidi asbahullah, syarahnya itu. Dalal haditsu ala istihbabi ta'wid at-tifl min hini wad'ihi. Masyaallah. Di dalam hadis ini menunjukkan disunnahkannya, mustahab hukumnya memintakan perlindungan buat anak kecil sejak awal dia dilahirkan. Bayangkan, sejak awal bahkan. Begitu dilahirkan, kita doakan semoga dijauhkan dari gangguan syaitan yang terkutuk. Kama da'at imra'atu Imran, sahih, sebagaimana istrinya Imran telah berdoa
waqta maulid ibnatiha Maryam, ketika lahirnya putrinya yaitu Maryam. Mafhum? Kita lihat ayatnya dalam surat Ali Imran. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Lihat ini. Dalilnya kuat sekali ini. Tatkala istrinya Imran melahirkan, seraya berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah melahirkan anak perempuan dan Allah lebih tahu dengan apa yang telah dilahirkan. Tidak sama lelaki dengan wanita. Dan aku namakan anak tersebut Maryam. Dan aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah untuk Maryam dan keturunannya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Jadi begitu lahir anak kita misalkan, nah barakallahu fiik, kita doakan ya Allah semoga engkau melindungi anak kami dan keturunan-keturunannya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Gak masalah. Paham ya? Itu termasuk adabnya. Wa yastamirru ta'widu tifl hatta yakbur. Dan terus didoakan perlindungan buat anak kita sampai yakbur, sampai besar. Wa yata'allam al-adhkar, sampai mampu mempelajari zikir-zikir al-yaumiyah, zikir-zikir keseharian pagi dan petang. Ini penting loh ya. Anak-anak kita kalau sejak dini diajarkan itu, nanti lama-lama hafal. Walaupun dikit-dikit. Di antaranya sayyidul istighfar ya kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka ila akhiriha. Kemudian diajarkan dikit lagi ketika sore, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pendek-pendek aja. Nanti lama-lama terbiasa dan akhirnya hafal. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Kalau pagi, kalau sore, Allahumma bika amsayna, dibalik aja. Anak-anak itu kalau diajarkan di awal permulaan, sering diperdengarkan, dia hafal walaupun belum bisa baca. Itulah kelebihan anak-anak. Kadang-kala anak barakallahu fiik belum bisa baca, sering dengarkan murotal lewat audio atau rekaman, hafal dia. Belum bisa baca padahal. Nah, oleh karena itu dibiasakan seperti itu. Karena apa? Yang dia hafal itu suatu ketika dia bisa membacanya. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, hatta yakbur wa yata'allam al-adhkar al-yaumiyah wa yaltazimuha. Sampai dia besar dan bisa mempelajari zikir-zikir kesehariannya dan juga istiqomah dengan zikir tersebut. Penting sekali. Karena zikir ini sebagai apa? Benteng. Ini bukan hanya anak kecil aja. Orang besar pun itu kalau dia senantiasa membaca zikir pagi dan petang, insya Allah dilindungi. Karena zikir itu bagaikan tameng, benteng. Kita semuanya tidak ada yang aman dari apa? Makar setan. Paham ya? Coba antum lihat Rasulullah SAW. Beliau nabi, beliau adalah rasul. Itu pun beliau terkena sihir atau tidak? Terkena, bayangkan itu. Nah, dan bahkan apa? Nah, barakallahu fiik, beliau tidak masum dari hal tersebut. Apalagi kita gitu loh. Ya, jadi zikir pagi dan petang ini perlu. Kalau antum belum hafal, dihafalkan walaupun 1, 2, 3 nggak masalah. Intinya ada dibaca, pagi dibaca, petang dibaca, ya kan? Sebelum tidur ada zikir, doa dibaca, seperti ayat kursi misalkan. Itu semuanya penjagaan agar setan itu tidak bisa menguasai diri kita atau mengganggu kita. Dan hindari yang namanya melamun. Orang biasanya kalau suka melamun, kosong pikirannya, peluang setan itu masuk di situ. Paham ya? Tiba-tiba panas badannya, gemetaran, orang membaca Al-Quran dia panas sekali. Kemudian orang dia mau sholat berat, awal mulanya apa? Melamun. Jadi melamun kosong kan, nggak ada kegiatan. Lebih baik aktivitas, mungkin nyangkul misalkan, atau aktivitas yang lain, intinya jangan kosong. Jangan kosong, ngelamun kosong ini, jangan. Khawatir ada peluang setan masuk nanti. Nah, Allahumma sallim. Kita lihat. Wala yang halat ta'wid au yamsah li adami murudi. Penting ini, ingat-ingat, mendoakan anak boleh, tapi ingat, enggak perlu meniup. Ketika meminta perlindungan enggak perlu ditiup, enggak perlu diusap karena enggak ada dalilnya. Li adami murudi, dikarenakan tidak ada datang dalilnya. Mafhum? Doakan aja biasa aja. Jangan diusap, misalkan doakan diusap kepalanya, enggak perlu. Paham ya? Enggak perlu ditiup, enggak perlu juga. Paham ya? Enggak ada dalilnya. Cukup didoakan aja. Mafhum? Didoakan agar diselamatkan dari gangguan syaitan yang terkutuk. Ditiup
kemudian diusap, enggak ada dalilnya. Mafhum ya? Naam. Wa yuqalu hadza ta'wid bi hudurihim wa ghaibatihim, masyaallah. Dan perlindungan ini, doa perlindungan ini dikatakan ketika mereka hadir di hadapan kita ataupun tidak ada. Misalkan antum berdoa, ya Allah, lindungilah anak-anak kami ya Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Ada di hadapan antum atau tidak? Boleh juga. Mafhum? Jadi enggak harus di depan kita, enggak harus. Tapi kita mendoakan terus. Biasanya orang tua kan gitu, ingat selalu dengan anaknya. Ya Allah, semoga anak kami diberkahi ya Allah, dijauhkan dari godaan syaitan yang terkutuk, misalkan seperti itu. Nah, kita lihat sini. Li'anna ta'widha du'aun wa du'a yasih wa yantafi' bihil hadir wal ghaib, masyaallah. Dikarenakan ta'wid, memintakan perlindungan itu adalah doa. Sedangkan doa itu boleh-boleh saja dan bermanfaat ketika orang itu hadir ataupun enggak ada. Ya enggak? Jadi orang ketika antum mendoakan saudara antum itu enggak harus di depan antum orangnya. Paham ya? Karena apa? Karena doa itu sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, barang siapa yang mendoakan saudaranya ila qaulal malak walaka bimislih. Man da'a akhahu fi dzaril ghaib. Barang siapa yang mendoakan saudaranya ketika saudaranya enggak ada, enggak nampak, illa qaulal malak walaka bimislih. Melainkan malaikat mengatakan kamu semoga mendapatkan yang misalnya. Misalkan antum mendoakan, ya Allah semoga si fulan dapat istri yang kedua. Apa kata malaikat? Semoga kamu juga dapat juga. Nah, doanya gitu kan? Maksudnya ini sekedar contoh saja. Sekedar contoh saja maksudnya gitu. Maksudnya malaikat itu barakallahu fiik, itu ketika seorang hamba mendoakan saudaranya dalam keadaan saudaranya itu enggak ada, itu malaikat sudah mengatakan kamu juga mendapatkan semisalnya. Ya Allah semoga si fulan dapat rezeki yang diberkahi Allah, kamu pun juga dapat. Bayangkan itu. Jadi enggak harus orangnya di depan kita gitu loh. Mafhum? Nah, kita mendoakan anak kita, ya Allah semoga anak kami dilindungi dari gangguan syaitan yang terkutuk. Kamu pun juga akan dilindungi. Jadi pahami ya? Nah, barakallahu fiik. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fiikum. Tadi itu yang pertama karena dulu anak ingat kisah di Damat waktu itu. Nah, barakallahu, salah satu mustafid menukilkan kisah. Jadi suatu ketika ada seorang suami dia berdoa. Nah, barakallahu fiik, ketika berdoa dia mendoakan saudaranya agar saudaranya mendapatkan apa? Istri yang kedua. Allahumma zawid fulanan zawjah tsaniyah. Ya Allah, nikahkanlah si fulan itu mendapatkan istri yang kedua. Istrinya dengar. Karena istrinya paham hadis, marah-marah istrinya karena belum siap untuk diduakan. Paham ya? Nah, kenapa kok marah-marah? Karena malaikat mengatakan kamu juga yang semisalnya itu loh. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fiik, kisahnya waktu itu dapatkan di Damat waktu itu. Nah, barakallahu fiik, salah satu mustafidun cerita. Ya, cerita bahwasanya ada suatu ketika seorang suami berdoa mendoakan temannya agar mendapatkan istri yang kedua. Ternyata istrinya dengar, istrinya paham hadis. Akhirnya istrinya cemburu mengatakan jangan doa seperti itulah. Kenapa? Nanti malaikat mengatakan kamu juga dapat yang kedua juga. Allah musta'an. Ini kisah aja, kisah ya. Kesimpulannya barakallahu fiik, ketika antum dan kita mendoakan saudara yang kita tidak ada di hadapan kita, malaikat secara tidak langsung juga mendoakan dari itu. Kamu juga mendapatkan semisalnya, sehingga nggak rugi gitu loh. Paham ya? Nah, misalkan kita mendoakan saudara kita di Palestina, ya Allah, Allah mansur ikhwanana al-mustad'afin fi Palestina. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas lemah di Palestina. Semoga kamu juga ditolong gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Dan ini doa itu masya Allah luar biasa. Lihat ini. Bi khilafi ruqyah, berbeda meruqyah. Kalau ruqyah barakallahu fiik, itu nggak bisa air di ruqyah kemudian komunikasikan karena kasihkan fulan dijual airnya, air ruqyahan misalkan. Itu nggak disyariatkan seperti itu. Orangnya hadir kalau ruqyah, bedakan itu. Hadir dulu, antum bacakan air minum nggak masalah, hadir orangnya diminum situ. Jangan jual beli air minum yang udah di ruqyah. Ada yang seperti itu kan sebagian orang bisnis itu kan. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat sini. Walaysa lahu waqtun muhaddad, tidak ada waktu tertentu. Kalau ruqyah ini bebas. Wa inna ma yata'akkad halal hajah. Nah, bahwasanya yang namanya ruqyah tersebut akan menjadi yata'akkad, ditekankan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Kal khuruj minal manzil, seperti misalkan keluar dari rumah, berdoa, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, berdoa ketika keluar dari rumahnya. Paham ya? Nah, bahkan ketika kita masuk rumah enggak ada orang pun, salam. Assalamualaikum. Itu ada dalilnya juga. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat
Wa iqbalil masa, ketika datang waktu sore. Datang waktu sore. Waktunya kapan? Kalau dikir pagi dan petang. Kalau pagi ba'dal fajr. Itu yang waktu yang ditetapkan ya, walaupun taruhlah intinya masih pagi pun bisa. Ba'dal fajr ila tulu'us syams, sampai matahari terbit. Kalau terlewatkan setelah itu bagaimana? Enggak ada larangan. Cuman afdalnya tadi itu. Terlewatkan mesti lupa maksudnya. Sore ba'dal asr. Tahu ya, sampai terbenamnya matahari. Nah, dzikir pagi dan petang sangat ditekankan karena apa? Barakallahu fi, keutamaan luar biasa. Sebagai benteng atau tameng. Wa nuzul manzilal barriyah, atau singgah di tempat apa? Barakallahu fi, padang pasir lembah. Tempat-tempat yang mungkin di situ ada peluang yang kosong, enggak banyak penghuninya, itu kadang kita harus berdoa juga situ. Paham ya? Makanya rumah yang lama enggak dihuni itu kadang-kala tidak terlepas dari setan di situ. Sehingga kita berdoa, kadang kita ruqyah mandiri seperti itu. Wallahu alam, kata beliau. Qala Ibrahim al-Mazini, di pantunnya seputar anak kecil, ra'allahu ayyamat tufulati annaha ala jahliha ahla wa ahna maliya. Layali adhunnul kauna irsi wa annani a'irun nujuma az-zuhra nura wa ha'iya wa asibu batnal ardi wal yammi wad duja masawiya lil jinni al makhufu khawafiya. Artinya semoga Allah menjaga hari-hari anak kecil tersebut yang masih berada di atas kebodohannya. Anak kecil bodoh, enggak tahu apa-apa. Mendoakan. Paham ya? Ahla dengan apa istilahnya, didoakan dengan kebaikan biar senantiasa dilindungi. Paham ya? Hari-hari yang penuh dengan apa? Penuh dengan kebodohan tadi itu karena anak kecil. Didoakan dengan doa tadi itu. Syahidnya apa? Barakallahu fiik. Yang paling terakhir itu. Barakallahu fiik, aku yakin atau mengira di atas bumi ini, di lautan ataukah di daratan, itu ada tempat-tempat persembunyian jin yang dikhawatirkan mengganggu. Disebutkan dalam suatu riwayat, pusat kerajaan jin itu di lautan. Paham ya? Pusat kerajaan jin di lautan. Makanya di lautan itu enggak ada salahnya kalau dikatakan sana banyak jin, memangnya. Paham ya? Cuman nama-namanya kita enggak tahu. Jangan nebak-nebak sendiri, wah ini Nyi Roh Kidul katanya. Itu penamaan orang Jawa itu. Paham ya? Atau penamaan orang-orang belakangan. Yang jelas ada jin, itu aja. Kadang-kala orang misalkan di bawah ombak kok enggak balik lagi, ya mungkin meninggal di situ. Paham ya? Adapun kalau apakah benar di sana itu ada jinnya? Secara dalil dalam suatu riwayat seperti itu, pusat kerajaan jin di lautan. Hammam, kamar mandi WC itu juga ada jinnya. Makanya kalau misalkan barakallahu fiik, orang kesurupan itu biasanya pengennya itu kalau diruqyah, pengennya masuk WC dia, pengennya. Biasanya pengennya mau ke WC. Allahul musta'an, kadang-kala loh ya. Maksudnya barakallahu fiik, tempat-tempat seperti itu dihindari kalau tidak ada keperluan. Kita lihat dikit lagi. Wa qala Badwil Jabal, berkata seorang badui yang tinggal di gunung, Badwil Jabal, wa ya rabbi habib kulla tiflin fala yara wa inna lujja fil inati wajhan muqattaba wa hayya lahu fi kulli qalbin sababatan wa fi kulli luqya marhaban thumma marhaba. Wahai Rabbku, bikinlah setiap anak kecil itu dicintai. Kalaupun seandainya dia mengesalkan, menampakkan wajah yang apa? Marah, bikinlah dia tetap senang. Wa hayya lahu fi kulli qalbin sababatan, dan siapkanlah untuk dia di setiap hati itu kerinduan. Sababah itu kerinduan. Dan setiap kali bertemu, marhaban summa marhaba, maksudnya selamat datang. Jadi sambutan demi sambutan. Karena anak kecil itu biasanya kan, barakallahu fiik, kita pun setiap kali ngeliatnya senang gitu loh. Barakallahu fiik. Kita senantiasa mendoakan agar apa? Dihindarkan dari gangguan syaitan yang terkutuk tadi. Syahidnya barakallahu fiik, poin yang ke-9 ini, mendoakan perlindungan buat anak-anak kecil, anak-anak kita termasuk yang syariatkan di dalam syariat ini. Kita ambil berikutnya, poin yang ke-10, halaman 17. Husnu ikhtiyaril ism, indahnya memilih nama. Ini penting sekali. Jangan sampai milih nama panjang lebar nggak tahu artinya. Barakallahu fiik. Yoga Aprilamanda.
Masya Allah. Namanya panjang itu artinya apa? Paham ya? Nah, atau kadang-kala orang itu karena bodohnya dengan ilmu, dia baca Al-Quran, lafadznya nggak sempurna, diputus-putus, dia jadikan nama. Tony katanya. Tony kenapa Pak? Ini ada dalam Al-Quran, mana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitoni. Allah musta'an. Itulah minimnya ilmu, berbahaya sekali. Nah, nanti disebutkan nanti bagaimana cara milih nama. Nama itu yang bagus, yang ada maknanya. Nama para nabi misalkan, nama orang-orang saleh terdahulu. Nah, sebaik-baik nama kita baca hadisnya biar tambah jelas. Ja'a fi sahih Muslim min hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Masya Allah, lihat ini. Simple, padat, maknanya pun ada. Ya kan? Artinya telah datang dalam Sahih Muslim dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya nama-nama kalian yang paling Allah tercintai, nama yang paling Allah tercintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Paham ya? Jadi nama-nama yang Allah Ta'ala cintai, yang Allah Ta'ala sukai adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Pendek, simpel, padat. Paham ya? Nah, nama-nama yang lain juga boleh. Muhammad, Saleh, Mahmud. Paham ya? Nam Ubaid. Seperti itu nggak ada larangan. Cuman kalau nama yang panjang nggak ada maknanya jangan. Seperti apa kemarin? Bulan Juni Senin Pon. Johnny Ponsen. Orang Jawa padahal. Namanya kayak orang barat aja, Johnny Ponsen. Bulan Juni Senin Pon. Allahul musta'an. Itu sudah contoh aja. Kadang orang ngasih nama itu nggak mikir itu loh. Yang penting namanya ngetren gitu. Nah, biar terkenal di KTP. Johnny Ponsen alamat. Allahul musta'an. Nah, barakallahu fiik. Kasih nama yang baik, barakallahu fiik. Nama para nabi, nama para orang-orang saleh. Ini lelaki ya, perempuan juga sama. Kasih nama-nama para wanita sahabat. Paham ya? Mungkin barakallahu fiik, na'am, Zainab misalkan. Banyak di sana, Ruqayyah, Sofiyah, banyak sekali. Na'am. Intinya pilihkan nama yang terbaik. Kita baca dikit lagi syarahnya. Qala Asy-Syaikh Faisal Al-Hashidi asbahullah, dalal hadisu ala husni ikhtiyari ismil maulud. Masya Allah. Hadis ini menunjukkan tentang apa indahnya mencari atau indahnya pilihan di dalam menentukan nama anak yang dilahirkan. Dan ini barakallahu fiik, yang paling afdal hari ke-7 kasih nama. Tapi awal kali lahir boleh. Boleh juga. Seperti Rasulullah SAW ketika menamakan siapa? Ibrahim. Ya kan? Itu enggak nunggu hari ke-7. Jadi pahami, cuman hari ke-7 itu bagus. Karena hari ke-7 disembelih apa? Hewan akikohan, dicukur rambutnya, dikasih nama. Paham? Nah, seperti itu. Dan ketika lahir, diapakan namanya? Tahnik. Jangan lupa tahnik. Walaupun enggak wajib, tapi mustahab. Tahnik itu seorang bapak atau ibu misalkan atau orang lain lah enggak masalah. Nah, dia mengunyah semacam kurma atau pisang. Dikunyah sampai lembut itu. Kemudian setelah itu dia ambilkan dengan jarinya ini, nah barakallahu fiik, sedikit kurma yang lembut tadi atau pisang tadi dioleskan ke apa? Ke dalam mulut anak tadi itu, langit-langitnya itu. Paham ya? Jangan banyak sekali, jangan lo ya. Dikit aja. Paham ya? Nah, itu namanya tahnik. Nah, termasuk yang syariatkan. Kelihatannya nanti dibahas kelihatannya nanti ya. Yang jelas kita lanjutkan dulu ini. Li'annal ismal hasan lahu ta'siru husnin ala sahibi. Masya Allah. Dikarenakan nama yang indah, nama yang bagus itu punya pengaruh yang bagus terhadap pemiliknya. Jadi kalau dia punya nama yang indah, yang bagus, insya Allah barakallahu fiik, diharapkan semoga sesuai dengan namanya gitu loh. Jadi pahami ya. Nah, walaupun nggak mengharuskan. Wal ismu sayyi', dan nama yang jelek lahu ta'siru sayyi' ala sahibi, memiliki pengaruh yang jelek juga terhadap pemiliknya. Nama yang jelek. Jadi kalau orang ngasih nama ya jangan jelek, nama Abu Lahab. Ya, kunyahnya Abu Lahab, namanya Abdul Uzza misalkan, jangan. Itu nama orang kafir. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Wal ab alladhi yuhsin ikhtiyara ismi waladih innama yalbasuhu wisaman hasanan. Masya Allah. Seorang bapak yang pandai, indah memilihkan nama untuk anaknya, sesungguhnya dia telah memakaikan pakaian keindahan
pakaian kebaikan, yadil ma'ahu fi ma'asyihi wa ma'adih, yang senantiasa bersama anak tersebut, nah barakallahu fiik, di masa hidupnya dan setelah matinya. Jadi seorang bapak memilihkan. Tapi apakah bapak saja, ibu nggak boleh atau bagaimana? Ya tentunya barakallahu fiik, dikondisikanlah, musyawarah. Ya, siapa yang nanti yang kira-kira namanya yang cocok yang mana. Tapi bapak itu yang nomor satu aslinya. Nanti sebutkan nanti. Karena nisbah anak itu kepada bapak. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ketika ada perselisihan, ibu milihnya namanya Muhammad. Bapaknya bilang Mahmud aja. Muhammad aja. Nah, kalau ada perselisihan seperti itu, yang dikuatkan bapaknya. Nanti sebutkan di akhir nanti. Nah, kenapa? Dikarenakan anak itu nisbahkan oleh bapak. Jadi misalkan ini, ibunya orang Arab Saudi asli, bukan keturunan Indonesia atau enggak, asli. Bapaknya orang Jawa. Itu nanti kalau lahir anaknya nggak bisa as-Saudi, al-Jawi. Ini saudara bapaknya. Paham ya? Ibunya orang Jawa asli. Bapaknya orang Yaman asli. Al-Yamani bisa. Nisbah bapaknya. Nisbah kepada bapaknya. Makanya barakallahu fiik, anak hasil perzinaan itu nggak bisa nisbah kepada bapaknya. Nisbahnya kepada ibunya. Bisa dipahami? Nah, barakallahu fiik, karena apa? Khawatir nanti rusak jalur garis keturunan. Nah, kita lihat di sini. Biar tambah jelas. Fa yustahabbu tasmiyatu bi ahabil asma'i ilallahi Abdullah Abdurrahman. Maka dianjurkan, disunnahkan memilih nama yang Allah Ta'ala cintai, yang Allah Ta'ala sukai, yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah Abdurrahman. Wa yadkhul fi dzalikal asma'ul mudhafa ila ismin min asma'illah al-husna. Masyaallah. Masuk juga, nah barakallahu fiik, dalam hal tersebut nama-nama yang disandarkan kepada nama-nama Allah Ta'ala yang indah, ka Abdul Khaliq, Abdul Razzaq, Abdul Jabbar, Abdul Malik, ya kan? Nah, kalau laki-laki Abdullah, kalau perempuan Amatullah, Amatur Rahman, ya kan? Itu kalau perempuan, kalau laki-laki Abdullah, hamba Allah. Kalau hamba Allah perempuan apa? Amatullah, Amatur Rahman, Amatur Razzaq, boleh nggak? Boleh. Nah, seperti itu. Nah, mafhum? Amatul Khaliq ada larangan. Ya, kalau laki-laki Abdul Khaliq, Abdul Malik, mafhum? Itu contoh saja. Jadi penisbahan kepada nama-nama Allah Ta'ala juga bagus nama-nama tadi. Mafhum? Naam. Kita lihat dikit lagi. Wa istahabbu tasmiyah bi asma'il anbiya wassalihin, dan disunnahkan untuk membuat nama, menamakan dengan nama-nama para nabi dan orang saleh. Cari nama-nama para nabi dan nama-nama orang saleh. Fa'an Abi Wahab al-Jushami radhiyallahu anhu wa kanat lahu suhbah. Dari hadisnya Abi Wahab al-Jushami radhiyallahu anhu, dan yang mana beliau memiliki apa? Suhbah, ya, sahabat dengan Rasulullah SAW. Qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tasammu bi asma'il anbiya, bernamalah kalian dengan nama-nama para nabi. Nama-nama para nabi, Ishak, Yakub, Ibrahim. Nah, wa ahabul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Ini sahih sampai situ. Sampai situ sahih. Yang setelahnya dhaif. Dan nama yang paling Allah Ta'ala cintai, paling Allah Ta'ala sukai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Wa asdaquha Haris wa Hammam. Ini yang dhaif. Wa asdaquha Haris wa Hammam wa akbahuha Harbin wa Murrah. Nama yang paling jujur, yang paling bagus, jujur, di hadapan Allah Ta'ala namanya adalah Haris dan Hammam. Ini dhaif, lemah hadisnya. Paham ya? Dan nama yang paling jelek Harbin wa Murrah, peperangan dan pahit. Murrah dan pahit. Namanya siapa ya? Murrah, pahit. Itu ternyata hadisnya dhaif juga. Walaupun dhaif ya jangan gitu loh. Paham ya? Nah, namanya siapa? Harb namanya. Nah, zaman dahulu kan seperti itu. Sokhar bin Harb, ya kan? Ka'ab bin Murrah. Seperti itu. Nah, dikit lagi ya. Wa fi Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim min hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, di dalam Sahih Muslim dari hadisnya Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, lamma qadimtu Najran sa'aluni. Waktu itu tatkala aku datang ke Najran, mereka bertanya kepadaku. Faqalu, seraya mereka berkata, innakum taqra'una ya ukhta Harun, sesungguhnya kalian membaca wahai saudari Harun, wa Musa, dan saudari Musa, qabla Isa, sebelum Isa, bikada wa kada. Na'am, wa Musa qabla Isa bikada wa kada. Ini maksudnya ini bukan
Bukan apa? Bukan saudari Nabi Harun alaihissalam, bukan. Maksudnya itu orang-orang terdahulu itu mereka bikin nama itu namanya seperti nama para nabi. Paham ya? Nah, seperti itu. Falamma qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altuhu an dzalik. Aku bertanya beliau tentang hal tersebut. Faqal, seraya beliau berkata, innahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim was-salihin qablahum. Sesungguhnya dahulu mereka menamakan nama-nama mereka dengan nama nabi mereka dan orang-orang soleh sebelum mereka. Jadi kadangkala barakallahu fiik namanya sama dengan nama para nabi, Harun, Musa, Isa, paham? Nah, seperti itu. Tapi bukan nabi, tapi hanya namanya sama dengan nama para nabi. Wa yakunu tasmiyatul maulud fil yaumit sabi', ini penting ini, minal wiladah. Dan hendaknya penamaan anak yang dilahirkan itu hari ketujuh. Hari ketujuh dari hari dilahirkan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, dikasih nama. Pertama kali lahir langsung kasih nama boleh. Seperti kemarin yang kita lewati kan. Nah, tapi hari ketujuh itu yang bagus sesuai dengan dalil. Kemudian apa barakallahu fiik? Akikahan. Kalau anak laki-laki dua apa? Dua kambing. Kalau anak perempuan satu kambing. Bagaimana jantan atau betina? Yang afdal jantan kalau memungkinkan. Tapi kalau semampunya intinya terwujudkan. Paham ya? Terwujudkan akikahan tadi. Wa tajuzu qablahu wa ba'dah, dan boleh juga ngasih nama sebelum hari ketujuh atau setelah hari ketujuh. Nah, ini penting yang terakhir di garis ini. Wal ahaqqu biha 'indal ikhtilaf wal ab. Yang paling berhak ngasih nama ketika perselisihan terjadi bapaknya. Jadi kalau misalkan suami istri ribut menentukan nama, bagaimana nih? Bagaimana? Anak milihnya Zainab, kata bapaknya, anak pilihnya Khonsa kok. Ribut. Nah, bapaknya yang paling berhak. Ini. Paham ya? Bapaknya paling berhak. Li'anna waladahu yunsab ilaih, karena anaknya dinisbahkan kepada bapaknya. Paham? Naam. Qala Abdul Ghaffar Al-Akhras, ini pantun lagi. Lana min ismik al-mahmud fa'lun yukhabbiru sa'ilika bisa'di fa'lak. Bisa'di fa'lik. Artinya apa, Allah alam? Yang jelas di sini barakallahu fiik, secara makna menamakan dengan penamaan Mahmud. Karena apa? Karena di sini posisinya seorang bapak yang ngasih nama anaknya. Nah, fa'lun apa ya? Harapan baik. Jadi dikasih nama dengan nama yang baik itu ada harapan baik, semoga anaknya baik juga. Mahmud kan yang dipuji kan. Nah, kesimpulannya tadi itu, kalau ada perselisihan dalam suami istri menentukan nama, kembali kepada bapaknya. Paham ya? Yang menang bapaknya itu. Tapi lo bapaknya ngalah nggak masalah juga. Paham ya? Nah, namanya siapa? Intinya terjadi apa? Kekompakan situ sehingga tidak terjadi apa? Keributan lagi. Wallahu alam shawab, ini yang kita ambil. Yang berikutnya pada pertemuan datang insyaallah taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.